أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك هو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك هو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك هو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا نسألك الجنة ونعوذ من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ من النار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu ada ma fi imla salatan salaman daimaidan akal subh. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang bagaimananya orang yang melakukan kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengaku ada Tuhan selain Allah. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru sekali-kali tidak mengampuni ayyusroka yaitu orang-orang yang mensekutukan Allah wa yaghfiru dan Allah mengampuni maduna dari kalimat yasha selaginya apa yang diinginkan oleh Allah orang Allah wa yusyrik billah siapa saja orang mensekutukan Allah faqad yakti dola sasar dolalan kelawan sasar baidan kang adoh ya jadi orang ini kalau sudah mensekutukan Allah ini sasarnya orang mesiti adoh istilahnya merono bukan cuma nyimpang bukan gini toh tapi merono alor ngidul istilahnya yang satu ke utara satu ke selatan satu barat satu ke timur karena apa karena dia menyembah kepada Tuhan selain Allah padahal Tuhan ini yang berhak disembah cuma satu yaitu Allah nah seperti itulah kira-kira jadi konsekuensinya apa konsekuensinya ya sudah ya amal ibadahnya kemarin seperti fata morgana tidak dia dapatkan, tidak dicatat dan sebagainya ya. Dia meninggal dunia maka dia akan masuk neraka selamanya naudzubillah min dzalik. Ya, karena apa? Ya itu dia. Kesalahan yang paling pokok adalah tidak mengakui kalau apa namanya? Allah itu sebagai Tuhan. Itu kesalahan paling pol itu. Yang nggak bisa dinyak. Nggak bisa dikasih keringinan ya. Ya seperti itu ya. Sini ya. Innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru kang mengufuri min ahlil kitabi wal musyrikina dari orang ahli kitab dan orang musyrik ya. Jadi kafar ini kan kafar terhalang dari mengaku Allah sebagai Tuhannya ya. Ya fi nari jahannam maka dia akan dimasukkan ke jahannam khalidina fiha. Khalidina fiha ini apa? Salawas-lawai kekal langgeng.
Jadi orang naudzubillah mendalik sama naudzubillah mendalik ya, meninggal dengan tidak mengakui Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Maka alamatnya jelas ada di neraka salawase, langgeng. Yang namanya langgeng bagaimana? Tidak akan berujung. Sedangkan sifatnya akhirat ini, sifatnya akhirat apa? Langgeng, abadi. Ya sudah, nggak ada keringanan. Tidak ada syafaat. Kalau udah gitu kalau syafaat terputus buat orang-orang yang meninggal dunia itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya, terputus. Jadi, cul. Naudzubillah min dzalik, cuma naudzubillah min dzalik. Semoga kan kemarin kan kita sudah bahas wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim memesankan kepada anak turunnya semuanya, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, berarti apa? Ya ini bukan pilihan, ini harus apa ya? Harus diusahakan. Jangan sekali keras. Ya. Nah, berarti apa? Coba kita lihat dari satu sisi. Orang yang naudzubillah mendalik, cuma naudzubillah mendalik, meninggal bukan ahli tauhid, meninggal bukan la ilallah Muhammad Rasulullah, maka alamat jelas di neraka selamanya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana orang yang meninggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya pasti tempatnya bukan di neraka selamanya. Ya, kalau seandainya dia ini meninggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fitrah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kalau dia meninggal dalam keadaan la ilaha Muhammad Rasulullah masih punya sisa dosa dan dosanya ini tidak terampuni berkat waktu di masa periode kubur tidak ada yang mengampuninya, ya, maka dia terpaksa harus menghadapi yang namanya hisab. Ya, maka dia akan dimasukkan ke neraka sekian waktu terserah sudah. Terserah Gusti Allah tergantung daripada tingkatannya. Allah menghisapnya lihat rahmatnya atau keadilannya. Ya, kalau keadilannya semua orang nggak bakal selamat. Pasti Allah maha teliti dan Allah tahu kesalahan walaupun sebesar zarah. Tapi kalau dengan rahmatnya Allah, maka berapapun dosanya kalau sudah dipandang rahmat dilupakan semuanya. Ya, seperti itu. Maka dari itu pastikan kita ini selalu dalam pandangan rahmat Allah. Selalu disayang terus sama Allah. Sehingga kesalahan kita pun otomatis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mari kita sekarang bandingkan. Apa yang kita bandingkan? Orang-orang yang naudzubillah mendalik cuma naudzubillah mendalik meninggal bukan ahli la ilaha Muhammad Rasulullah dibandingkan orang yang meninggal ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, yang tadi sudah jelas sudah. Nggak mungkin selamat di neraka salawasi. Sekarang bagaimana orang yang ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal dunia? Wa anib ni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni a'lam akhiru ahli nar urujan minha wa akhiru ahli jannah dukulan jannah. Di sini disebutkan yaitu Kanjeng Nabi bersabda, sejatinya ingsun yakti ngerti, ya, yakti ngerti, taukid, tahu aku. Apa yang diketahui Kanjeng Nabi? Siapa-siapa saja orang yang dikeluarkan dari neraka terakhir. Berarti rodok kerasan yang rokok. Keluar neraka terakhir. Orang kalau di tempat nggak enak biasanya apa? Maunya apa? Cepetan dong. Ya, orang misalnya kalau naik bisnya bau, bisnya kotor, panas dan sebagainya, maunya cepet-cepetan. Nah, mau kerasan itu. Di sini kita ulangi ya. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan mengetahui siapa-siapa saja penduduk neraka yang dibebaskan dari neraka yang terakhir. Dan saya mengetahui, Kanjeng mengatakan siapa-siapa saja penduduk surga yang masuk surga yang terakhir. Yaitu konsekuensi. Kalau dia dikeluarkan neraka terakhir, berarti masuk nerakanya, masuk surganya terakhir. Rajulan yakhruju minan nar habwan. Laki-laki tersebut kalau di hadis rajulan bisa juga perempuan. Ya. Laki-laki yang dikeluarkan dari neraka tersebut yang terakhir itu dalam keadaan merangkak. Merangkak ini saking apa namanya ya? Saking semper ya.
Saking entek-entekan sudah. Fayaqulullah aja wajal lahu. Maka begitu orang tersebut keluar dari neraka yang terakhir, maka Allah mengatakan kepadanya. Apa yang dikatakan Allah? Izhab, ini perintah. Izhab fathulil jannah. Pergilah, masuklah kamu ke dalam surga. Diperintah sama Allah. Karena siksanya sudah dosanya sudah lunas. Sebabkan disiksa yang paling lama karena dosanya paling banyak sudah selesai, sudah habis, sudah. Fayatiha, maka laki-laki yang keluar dari neraka terakhir, maka dia pergi ke surga atas perintah dari Allah. Fayukhayyalu ilahi annahal malak, maka di tengah perjalanan dia berkhayal, kelihatannya surga ini penuh. Jadi ada keputusasaan. Kenapa? Karena sudah saking lamanya di neraka penduduk terakhir. Surga ini penuh kelihatannya. Lalu fayaqul, dia berhenti di tengah jalan, maka dia mengatakan, ya Rabb, duhai Tuhan kami, wajadtuha mala. Kelihatannya ini surga penuh. Jadi belum sampai surga dia. Berhenti di tengah jalan, kelihatannya surga penuh. Fayaqul aja wajal, maka Allah mengatakan kepadanya, izhab fathulil jannah. Ayo, pergi kamu ke surga. Ayo, kamu pergi ke surga. Fayaqtiha, maka orang tersebut yang tadi sudah putus asa melanjutkan perjalanan kembali menuju surga. Fayukhayyalu ilai annahal malak. Tapi di tengah perjalanan belum sampai surga, dia menghayal ketone surga penuh. Yang kedua kali. Ya, ketone surga penuh. Fayarji'u, balik ke neraka. Jadi nggak mau melanjutkan perjalanan ke surga, dia pikir penuh pasti karena saya penduduk neraka yang keluar terakhir. Setelah kedua kali Allah mengatakan, kamu pergi surga. Dia menghayal penuh. Sudah aku tak balik, percuma. Fayaqul, ya Rabb, wajadtuha mala. Surga penuh ya Allah. Fayaqulullah aja wajallahu. Maka untuk ketiga kalinya Allah memerintahkan, izhab fathulil jannah. Ayo, kamu pergi ke surga, masuk surga. Fa innalaka. Maka sesungguhnya surga buat kamu. Kaknya ini balik kepada siapa? Orang yang terakhir keluar dari neraka. Yang terakhir. Berarti yang paling banyak sendiri dosanya. Fa innalaka, sesungguhnya sejati surga buat kamu misla dunya wa asrota amsaliha. Yaitu surga buat kamu sudah aku sediakan. Yang terakhir keluar dari neraka. Surganya apa untuk kamu? Adalah luasnya seperti dunia yang kamu tempati ini masih di 10 kali lipat gandakan besarnya. Lihat. Orang yang ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal dunia cuma bawa itu. Imannya sebesar zarah. La ilaha Muhammad Rasulullah, semua syariat semuanya dilanggar. Kecuali dia meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tak. Ya otomatis keluar dari neraka terakhir. Terakhir sudah, kemengi sudah. Sampai keluar ini dalam keadaan merangkak, nggak kuat berdiri lagi. Itu sama Allah diperintahkan untuk mendapatkan surganya disiapkan, dunia yang ditempati 10 kali. Coba lihat, pernah nggak kita seumur hidup keliling dunia? Ya, terlalu besar dunia ini. Ya, terlalu besar. Ini yang terakhir. Lalu kita bayangkan, bagaimana kalau surganya di belakangnya Rasulullah SAW? Tidak bisa bayangkan. Tidak bisa bayangkan seperti apa. Nah, sedangkan orang yang meninggal dunia bukan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa? Khalidina fiha abada. Saklawasi. Coba kontras nggak kira-kira? Kontras nggak? Kontras sekali. Apa kesalahannya? Kesalahannya itu satu. Dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Itu kesalahan paling besar. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang di luar Islam itu baik. Baiknya apa dulu? Kalau sama masyarakat mungkin baik, sama ini baik. Tapi dia punya kesalahan yang besar, yaitu apa? Kesalahan yang paling tidak bisa ditolerir dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau tidak mengakui Allah ini sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utus. Nah, itu.
Karena lazumun alzi. Itu ada kezaliman yang paling agung. Ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu, au inalaka mislu asrata amsaliha dunia. Itu redaksinya yang lainnya. Ya, artinya sama. Yaitu dunia yang pernah ditempati, maka lebih luas 10 kali. Fayaqul atas khoruni. Lalu orang tersebut ngomong sama Allah, masih nggak percaya. Ya Allah, apakah engkau mengejek aku ya Allah? Saking nggak percaya, buat orang aku kok seperti aku kok pantas dapat surganya 10 kali lipat dunia. Sampai dia ini nanya lagi, ya Allah, apakah aku pantas dapat surga seperti itu? Istilahnya orang pede, orang percaya. Nggak percaya, ya. Lalu disebutkan, au tathakuni tathakubi wa antal malaku. Apakah engkau mentertawakan aku ya Allah, sedangkan engkau adalah raja. Qala falaqad ra'ayna Rasulullah SAW dohika hatta badats nawaji'uhu fakana yaqul. Maka setelah Kanjeng Nabi menceritakan tersebut, Kanjeng Nabi tertawa sampai giginya kelihatan. Kalau Kanjeng Nabi ketawa nggak pernah terbahak-bahak, tapi kalau tertawanya sangat sampai gigi gerahamnya kelihatan, tapi nggak pernah wah wah. Itu ketawanya setan. Jadi akhlak Islam kalau ketawa walaupun lucu, mesamnya tuh lebar, tapi nggak pernah terbahak-bahak. Nah, kalau terbahak-bahak itu ketawanya setan, Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Ya, jadi Kanjeng Nabi saking lucunya lihat kagetnya orang yang ahli neraka keluar dari yang terakhir itu, saking nggak percaya sampai dia memberikan pertanyaan kepada Allah, pertanyaan yang ya nggak percaya sama Allah. Kok nggak percaya? Ya, udah suruh ke surga kok nggak percaya? Hingga Kanjeng Nabi ketawa, ya tampak gigi paham beliau. Yaqul zalika atna alil jannah mangzilatan. Ini adalah serendah-rendahnya surga, tempatnya di surga untuk orang-orang yang ahli neraka yang keluar terakhir. Seperti itu. Jadi serendah-rendahnya seperti itu. Berarti pertanyaannya, surga 10 kali lipat dunia yang paling rendah. Ya, berarti apa? Surga ini tidak ada yang elek. Surga ini nggak ada yang kecil, karena yang punya yang sifatnya maha. Kira-kira mau nggak kita dapat surga yang 10 kali lipat dunia? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Hah? Hah? Ya jangan mau. Kenapa? Kalau mau berarti yang terakhir keluar dari neraka. Pinter ya, cerdas ini. Kalau ada mau saya, oh ya berarti syaratnya harus terakhir. Karena ini disediakan untuk orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya jangan mau. Hah? Astagfirullahaladzim. Tapi kan digodok saya paling sulit masalahnya ini. Paham ya? Berarti apa? Saya tidak bicara politik ya, saya tidak bicara ya. Meninggal dalam keadaan Islam, harga mati. Kenapa? Quran masalahnya ini. Ya, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kalau mati kalau dalam Islam berarti harga mati. Kenapa? Kalau orang sudah meninggal dalam Islam mesti swargonesis. Ya, perkara dihisapnya berapa lama ya tergantung maksiatnya diperbuat. Tapi ujung-ujungnya mesti surga nih. Walaupun cuma membawa la ilaha Muhammad Rasulullah. Ini akidah. Meninggal dalam keadaan Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini akidah. Ini harga mati. Nah sekarang apa sih harga mati itu artinya? Ya bisa ditawar. Ini akidah. Harga mati hanya urusan akhirat. Hanya urusan akhirat. Saya tidak bicara politik loh ya. Saya tidak bicara politik. Mohon maaf, ini saya tidak bicara politik. Dulu pernah akidah kita ini agak nampaknya bagus, tapi secara akidah salah. Apa? Mohon maaf ya, NKRI harga mati.
Ya, NKRI harga mati. Kita semua warga Indonesia. Suatu saat, kalau ada orang yang nawari kita, Pak, kamu kerjanya apa? Saya kerjanya ini. Terus gini Pak, ayo ikut saya, tapi syaratnya harus rubah warga negara. Kemana? Bapak tinggal pilih mau kerjanya di Madinah atau di Mekah. Gajiannya berapa? 1 bulan 250 juta. Pokok mau umroh, mau haji terserah bebas. Setiap bulan bisa pulang ke Indonesia. Setiap tahun dikasih jatah 3 kali pulang Indonesia, terserah sudah. Tapi Bapak harus jadi warga negara Indonesia. Kalau seandainya ada 1.000 orang Indonesia ditawarin gitu, ada yang mau nggak kira-kira? Ada yang mau nggak kira-kira? 1 bulan 250 juta. Terus di Mekah, Madinah, umroh terserah. Mekah haji terserah. Ya, berarti kalau ada yang mau, berarti NKRI kan bukan harga mati toh. Berarti bisa ditukar dengan apa? Sesuatu yang lain. Nah, kalau tanah air itu bukan harga mati. Hubul waton minaliman. Kita ini cinta tanah air. Cinta tanah air, kenapa kita dilahirkan di sini? Ya, kalau orang kita berarti kan kita membangun Indonesia, tapi bukan harga mati. Kalau harga mati itu nggak bisa berubah. Yang nggak bisa berubah itu cuma urusan agama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harga mati, ya sapas. Karena kalau dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan harga mati, ya nanti dikasih super mie, Indomie balik. Ya itu. Nah, itu berarti bukan harga mati. Orang murtad itu berarti bukan harga mati. Paham ya? Kalau sudah harga mati, tidak bisa dinyang apapun. Saya seperti sahabat. Sahabat waktu itu, ayo kamu, Sayyidina Bilal bin Rabah, yang kemarin kita bawa, itu la ilallah harga mati. Buktinya apa? Di bajunya ditelanjangi, dikasih batu besar, kakinya diikat, ditarik sana tarik sini. Tetap ahad-ahad itu harga mati. Paham ya? Yang namanya harga mati itu husnul khotimah, harga mati. Cita-cita melebu surga, harga mati. Itu dia. Sholat 5 waktu, harga mati. Hubul waton cinta, hubul waton minal iman. Kalau tanah air kita cinta. Kalau seandainya kita misalnya seperti itu, kita bisa jadi warga negara asing lah, katakan. Sekarang saya tanya, sudah ada nggak orang Indonesia sudah pindah ke warga negara? Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak? Banyak. Kalau ditanya alasannya apa ya? Alasannya kenapa? Macam-macam. Ya, alasan macam-macam. Atau misalnya kadang-kadang bujunya orang asing, dia pindah tuh. Nah, tapi walaupun dia jadi warga negara, cinta tetap tanah air. Paham ya? Jadi hati-hati. Ini akidah loh ini. Ini akidah loh. Karena yang namanya Allah dan Rasulnya itu tidak boleh dinomor duakan. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu harus nomor 1. Nah, waktu kemarin ada pernyataan ini. Aduh ya Allah. Sampai diikrorkan. Berarti Allah di nomor 2. Saya nggak bicara politik loh ya. Tapi ini hubungannya dengan akidah. Hati-hati. Hati-hati. Nah, memang sekarang sudah pengurusan akidah. Bahkan definisi toleransi pun sudah melenceng. Ada doa bersama, ada diundang gereja untuk apa namanya buka puasa di gereja. Ayo coba doa bersama. Amin itu artinya apa? Amin artinya apa? Semoga Allah. Nah, doa bersama biasanya kiainya kan suruh doa tuh. Nanti yang lain amin amin. Gilirannya pendetanya gereja, masuk kiainya amin. Semoga Allah mengabulkan. Dia nggak mengakui Allah. Apa rocila kok? Nah ini loh. Nah, terkadang kita ini halus sekali membelokkan akidah ini. Halus sekali. Ngenten, saya tidak mencurigai ya, tidak ya. Kalau orang berperkara hukum, yang membela orang ahli hukum bukan kira-kira. Ya, dia tahu. Kalau ada orang mau merusak akidah dan sebagainya, kira-kira otaknya di belakang itu orang ngerti agama gitu. Hah? Yang di belakang itu ngerti agama gitu. Hah? Tapi
Tapi dia keimanannya, dia tahu. Jenengan kalau belajar fikih zakat, jenengan bisa menghindar zakat, nggak bayar. Tetapi kalau dia niat untuk menghindarkan zakat, ya, maka besok siksanya apa? Orang yang nggak bayar zakat kan nanti kan diobong. Tapi dia waktu itu memang secara fikih dia memang sah nggak bayar zakat, tapi dia niatnya nggak mau bayar zakat, maka dia akan dimasukkan tong, yang dibakar tongnya. Panas gak dalamnya kira-kira? Teriak-teriak, ya Allah, kok saya disiksa sebagai Allah nggak bayar zakat? Oh, saya kan memang nggak bayar zakat. Ya, saya kan nggak bakar kamu, bakar tong. Karena Allah tahu yang paling dalam kita. Saya kasih tahu ya, bagaimana nggak bakar zakat. Jauh jangan deh, nanti diamalkan repot. Ya bisa menghindari, tapi kan terlihat niatnya. Tapi kan niatnya itu Allah tahu, karena dia niatnya memang untuk menghindari bayar zakat. Nanti yang dibakar tongnya dia protes, ya Allah, saya kok disiksa seperti orang nggak bayar zakat. Padahal kan saya memang nggak bayar zakat. Saya nggak bakar kamu, bakar tong. Nah, itu loh. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Paham maksudnya? Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harga mati tidak bisa menjadi nomor, tidak bisa. Jangan sampai kita mengikut-ikuti. Ya ini masalah akidah. Masalahnya kalau dia sudah ngomong, karena kita kadang-kadang kita ini apa ya? Orang begitu dicabut sama malaikat Israel, jangan coba lihat di TV-TV, ya. Ya, alhamdulillah husnul khotimah, lagi ngimami sholat jatuh. Ya, itu husnul khotimah. Ada yang baca gira jatuh. Nah, tapi kalau ada orang yang maksiat meninggal dunia bagaimana? Nah, kita mestinya kalau setiap berbuat maksiat, harusnya dia ada kita. Apakah kalau saya berbuat maksiat bersamaan dengan malaikat Israel mencabut kita? Ayo. Nah, begitu jenengan mengatakan kalimat bukan Allah dan Rasulnya harga mati, sesuatu sifat keduniaan, jenengan mengucapkan ini harga mati, tiba-tiba persis mengatakan ini harga mati, Israel menjemput kita. Oke. Catatan terakhir kita apa? Bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang harga mati. Tapi sholatnya jenengan, semuanya jenengan, apa nih jenengan? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Nah, itu mestinya ada. Jadi hati-hati. Hati-hati. Lalu berikutnya, mohon maaf. Sekarang grup udah lata semua. Busa RT-nya lata. Begitu pas lagi pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi apalagi itu namanya. Salum itu Yahudi. Jadi kan kalau pergi ke Palestina, itu banyak orang Israel. Orang Israel ketemu Salum. Man tasahwa biqaumin fahuwa minhum. Sapa wong sing nyerupai derek adat orang lain, fahuwa minhum, dia termasuk golongannya. Coba misalnya naudzubillah menyalik ada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salum, lagi ngomong salum, tiba-tiba malaikat Israel nyabut. Pernah nggak berpikir seperti itu? Salum itu Yahudi. Ya, jadi kan kalau pernah pergi ke Palestina kan dikuasai Yahudi. Ketemu kamu salum gitu terus. Cuma Wak Dewi dalam hati salum pas. Saya dulu pernah ditangkap sama orang Israel dulu. Waktu saya pas mau masuk Palestina itu kan yang jaga non Israel. Paspor saya ini sebelumnya ada ke Yaman. Ditangkap saya. Tuh. Dia sama Yaman kan ini banget. Coba saya bawa lagi rombongan waktu itu. Ditanya-tanya. Pertara, ngapain kamu ke Yaman? Ada apa kamu? Dan apa tujuan kamu ke sini? Tanya macam-macam. Masya Allah. Lama diterogasi. Alhamdulillah akhirnya dilepasin. Karena dia nggak senang sama Israel, apalagi Yaman. Yaman kan kok ini banget, radikal banget, ngelawan Israel, Amerika kuat banget. Iya, seperti itu. Wah, Masya Allah. Nah, terus ada lagi salam namanya salam apa sih istilahnya? Salamnya betul? Assalamualaikum warahmatullahi Islam. Terus dia pakai salam, dia pakai apa lagi namanya? Om Swastiastu itu artinya apa itu? Oh, ya itu Hindu. Om Swastiastu itu Buddha. Terus salam kebajikan itu
kepercayaan. Percayaan enggak? Yang rasrani itu apa lagi itu? Apa? Bola. Hah? Berarti kan dia kan mengakui salam, dia kan tasyabbuh, mengikuti. Dia kan mengikuti. Ya. Nah, itu jangan dianggap sesuatu yang remeh. Ini akidah. Ya. Ini akidah. Ya, masa gara-gara RT jadi RT salamnya berubah. Ya jangan. Nah, itu dia. Apalagi kalau pejabat-pejabat masuk TV semua. Ya Allah. TV. Ya. Jangan sudah. Paham ya? Hati-hati. Ya, ini pembahasannya kalau kita tarik ini panjang sekali ya. Tadi ingat apa? Harga mati apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Itu harga mati. Jadi konsekuensinya ya syariatnya harga mati semua. Sholat fardu 5 waktu ya harga mati. Saya punya keponakan masuk kerja di toko roti yang bukan punya orang Islam. Ya. Lalu di shift bagaimana? Jumat ini boleh Jumatan, Jumat depan enggak? Ya keluar. Ya jangan, enak aja. jadi memang bukan orang Islam ya. Dia nggak tahu apa artinya sholat. Jadi Jumatan harus digilir di mall kerjanya. Jadi kalau sekarang minggu Jumatan ini boleh, tapi Jumat depan nggak boleh Jumatan. Tapi ya keluar nggak bakal kelaparan, dah. Enak wah, nggak boleh Jumatan. Lalu sholatnya harus secepat mungkin. Wah, ada keluar sudah ada. Nah ini dia. Tapi terkadang saya pun dulu kan pernah kerja juga di perusahaan asing. Emang ditekan. Orang kalau melihat orang Islam kerja ini, dia tuh sinis lihat. Ya, kemarin dalilnya walan tardu ankan ayudu walan nasuhata tabila mitahum. Ini kan ditekan. Coba tuh. Tidak sudah. Nah, karena dia menguasai ekonomi, akhirnya syariat Islam semua digencet semua. Seperti inilah. Mohon maaf, nanti kalau 25 Desember, coba lihat pegawai-pegawai bank ini. Bajunya seperti apa kira-kira? Bajunya. Baju pegawai-pegawai bank itu. Lihat bajunya pakai kan topi apa namanya? Ya itu dia. Itu tasyad. Menyerupai itu. Menyerupai. Nah itu tidak boleh. Kasihan. Kita melihat kenapa dia pakai baju seperti itu. Pertama, ada yang tidak tahu. Jadi dia nikmat-nikmat saja. Ada yang tahu tapi nggak berani melawan. Ada lagi yang parah lagi itu waktu itu di Matahari dulu. Matahari sekarang alhamdulillah manajemen sudah berubah. Waktu di awal-awal saya ngisi ngaji di Matahari, ya itu pegawai Matahari begitu masuk yang pakai jilbab wajib tuh copot jilbabnya. Dulu waktu mungkin 15 tahun yang lalu, ya kan saya kan dulu dibebankan isi ngaji juga di Matahari. Nah dia pakai jilbab. Bilang, itu kan masih perempuannya. Di sini HRD-nya peraturan SOP peraturan gini, siapapun yang pakai jilbab kalau kerja harus cepat keluar pakai lagi enggak. Nah orang-orang yang lemah imannya, saya kan kerja nyari duit, ya nggak apa-apa lah, cuma berapa jam bisa kayak gitu. Nah, ini. Berarti apa? Syariat la ilaha Muhammad Rasul bukan nomor 1 seperti itu. Nah inilah hal-hal seperti itu karena dia menguasai ekonomi, akhirnya dia membuat syariat-syariat peraturan-peraturan yang melemahkan daripada syariat Islam. Itu pasti. Itu pasti. Seperti itu. Jadi hati-hati. Karena yang kemarin kita bahas, yaitu pelemahan syariat itu pertama apa? Pertama dari jalur apa? Ekonomi. Kedua jalur apa? Cinta. Yang ketiga jalur apa? Pendidikan. Nah, sekarang coba lihat betapa bangganya kalau kita punya anak dimasukkan pendidikan lembaga Kristen. Betapa bangganya. Ya, ada satu kisah nyata. Waktu itu masih saya sempat ada perkumpulan asatid satu kecamatan Muntilan. Ya, itu biasanya laporan apa yang terjadi. Waktu itu saya dilaporkan, waktu itu saya datang waktu itu. Ya, di Babadan itu, di Muntilan itu, Babadan itu Gedaging Preng-Prabe, ada satu ma'arif, satu kanisius. Ya, kanisiusnya rame. Ma'arifnya kosong. Lalu kenapa? Kanisiusnya gratis. Nah, ada satu orang Islam, ya nggak megang syariat, Pak.
anaknya dimasukkan ke Kanisius, bangga, bangga. Wah, anakku pintor, cerdas, matematiknya bahasa Inggris. Suatu saat saudaranya datang, suruh makan, suruh pimpin doa pakai Islam. Anggapannya kan Allah barik lana. Tiba-tiba anaknya begini, atas nama begini-begini. Teriak-teriak ibunya. Ya itu salah, karena apa? Salah pendidikan. Setiap hari pasti dicekoi. Namanya anak kan kertas putih. Setiap hari gitu. Akhirnya teriak-teriak. Ya betul. Campur jangan. Kalau mau diterusin ya nanti ikut. Seperti itulah kira-kira. Jadi permurtatan itu yang itu jalur pendidikan. Ini penting sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah kita lanjutkan ya. Anakumma bihamdika, subhanaka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.